Halo rekan-rekan sejawat, selamat datang di sesi bedah kasus kita. Hari ini kita bakal ngebut nih, kita akan sama-sama menguji insting dan kemampuan pengambilan keputusan klinis kalian, khususnya seputar keperawatan komunitas dan etika dasar. Buat kita sebagai perawat, bisa menganalisis situasi dengan cepat dan tepat itu kan udah jadi makanan sehari-hari ya. Jadi siapkan diri kalian, karena kita bakal langsung terjun ke skenario dunia nyata yang sering banget kita temui di lapangan. Yuk kita mulai! Nah, sebelum masuk ke soal, gini aturan mainnya. Latihan kita kali ini simple tapi lumayan bikin mikir. Kita punya 10 pertanyaan inti, dan nanti bakal ada campuran antara diagnosis komunitas dan dilema etika. Saya bacakan kasusnya, kalian coba tebak jawabannya sebelum kita bahas bareng-bareng. Ingat ya, saya nggak akan ngasih bocoran di awal apakah ini soal diagnosis atau etika. Kalian harus benar-benar jeli melihat situasinya. Terus, di akhir nanti, bakal ada satu kasus tantangan spesial yang sengaja nggak saya kasih tahu jawabannya. Saya pengen lihat seberapa tajam analisis kalian di kolom komentar. Oke, let's go! Oke, kita masuk ke skenario pertama kita. Coba perhatikan baik-baik. Di suatu desa, ada peningkatan 10% kasus TBC. Masalahnya, 70% warganya adalah pekerja prasejahtera yang boro-boro mau periksa kesehatan, waktunya aja nggak ada. Nah, dari kacamata komunitas, apa nih masalah keperawatan utamanya? Coba tebak dulu. Yap, betul banget. Kalau kalian jawab E, yaitu defisiensi kesehatan komunitas. Kenapa gitu? Jelas banget dari datanya, ada gangguan kesehatan yang masif, yaitu kenaikan kasus TBC tadi. Ditambah lagi, ada faktor sosioekonomi yang langsung berdampak ke kesejahteraan warga di sana. Jadi ini bukan lagi masalah 1-2 orang ya, tapi udah jadi masalah satu komunitas penuh. Lanjut ke kasus kedua. Nah, yang satu ini pasti relate banget sama kehidupan kita bertetangga. Bayangin kalian tinggal sebelah-sebelahan sama pasien kalian sendiri. Pasti ada aja kan tetangga yang kepo nanya-nanya soal penyakitnya. Terus perawat ini dengan pintarnya langsung mengalihkan pembicaraan. Pertanyaannya, prinsip profesional apa sih yang lagi dipegang teguh sama perawat ini? Jawabannya adalah D, kerahasiaan atau confidentiality. Ini contoh yang luar biasa ya, tentang gimana kita sebagai profesional kesehatan wajib banget melindungi privasi pasien. Nggak peduli kita lagi di rumah sakit, di warung, atau lagi ngobrol sama tetangga. Rekam medis dan informasi pasien itu mutlak hak mereka. Nggak boleh bocor sama sekali. Sekepo apapun tetangga kita. Masuk ke kasus ketiga. Ini agak mirip tapi beda fokus dari kasus yang pertama tadi. Ada kelurahan dengan 20% kasus baru TBC. Tapi separuh dari pasien ini nolak diajak ke puskesmas karena takut kehilangan pekerjaan buruhnya. Coba dari situasi dilematis ini, apa diagnosis keperawatan yang paling pas? Diagnosis yang paling tepat di sini adalah D, manajemen kesehatan tidak efektif. Alasannya sederhana. Warga di sana sebenarnya sadar kalau mereka lagi sakit, tapi mereka gagal memasukkan program pengobatan ke dalam rutinitas hidup mereka. Kenapa? Karena mereka lebih mementingkan urusan perut, urusan pekerjaan dibanding perawatannya. Jadi, manajemen kesehatan mereka benar-benar berantakan. Oke, kasus keempat. Coba bayangkan situasi ini. Ada ibu usia 55 tahun nolak minum obat hipertensi, maunya pakai ramuan herbal aja. Perawatnya nggak maksa dan ngebiarin si ibu dengan pilihan itu, asalkan tekanan darahnya tetap terkontrol dan dipantau. Kira-kira, prinsip etika apa yang lagi diterapkan perawat ini? Tepat sekali. Jawabannya C, otonomi. Skenario ini ngingetin kita banget soal kewajiban menghormati hak pasien. Pasien itu punya kendali penuh buat menentukan nasibnya sendiri. Selama mereka udah dikasih informasi yang jelas dan risikonya, mereka berhak kok menerima atau menolak tindakan medis. Dan tugas kita, menghargai keputusan itu tanpa memaksa. Kita udah sampai di pertengahan jalan nih. Yuk analisis kasus kelima. Ada wanita 35 tahun, punya riwayat TBC, baru 3 bulan minum obat langsung dia stop sendiri secara sepihak. Alasannya klasik banget, ngerasa udah sembuh. Wah, ini tanda bahaya yang besar kan? Kira-kira apa nama diagnosis buat kelakuan pasien kayak gini? Ini adalah contoh paling jelas untuk pilihan C, ketidakpatuhan. Bahaya banget loh. Berhenti minum obat TBC di tengah jalan cuma karena merasa baikan, itu bisa memicu resistensi obat. Kasus ini benar-benar potret nyata pasien yang gagal mematuhi aturan terapi, yang sebenarnya wajib dan udah disepakati sejak awal. Sekarang, coba baca skenario soal struktural dan lingkungan ini. Puskesmas lagi direnovasi, terus layanan lansia dipindah ke lantai 2. Celakanya, nggak ada pengaman tangga sama sekali. Bayangin lansia dengan keterbatasan fisik harus naik turun di situ. Nah, coba identifikasi prinsip klinis mana yang jelas-jelas lagi dilanggar di sini? Udah pasti jawabannya E, tidak merugikan atau non-maleficence. Menaruh pasien lansia yang jelas-jelas rentan di tempat tanpa pengaman, itu sama aja mengundang bahaya. Risiko cedera atau jatuhnya tinggi banget.
Ingat ya prinsip utama kita, do no harm atau jangan nambahin bahaya. Fasilitas ini jelas mengabaikan prinsip itu. Masuk ke kasus ketujuh nih. Kita punya pasien lansia 70 tahun di Panti Ureda. Keluhannya lemas dan dia sering ngompol karena nggak keburu nyampe ke toilet. Ada beberapa kata kunci di situ. Lemas, nggak sampai toilet, dan ngompol. Nah, kita harus mengunci diagnosis utama yang paling pas menggambarkan masalah inti ini. Apa tebakan kalian? Kalau lihat gejala intinya, jawabannya adalah D, inkontinensia urin. Kenapa kita pilih ini? Karena masalah utamanya adalah dia nggak bisa menahan keluarnya urin. Ini diperparah karena fisiknya lemas dan jarak toiletnya yang kejauhan. Masalah kayak gini emang sering banget kita temuin di asuhan keperawatan gerontik. Memasuki soal nomor 8, di sini kita ketemu perawat yang super proaktif. Dia nggak cuma ngasih edukasi sedetail mungkin, tapi benar-benar menawarkan diri jadi fasilitator buat keluarga pasien yang kebingungan pakai fasilitas kesehatan. Pertanyaannya, dorongan prinsip apa sih yang bikin perawat ini bertindak melampaui tugas dasarnya kayak gini? Tindakan luar biasa ini adalah wujud dari prinsip D, berbuat baik atau beneficence. Skenario ini nunjukin usaha aktif dan nyata seorang perawat buat ngasih manfaat semaksimal mungkin demi kesembuhan kliennya. Jadi bukan sekedar nggak nyakitin pasien, tapi benar-benar do something good untuk memfasilitasi pemulihan mereka. Oke, kita pelajari dinamika keluarga yang lumayan kompleks di kasus ke-9 ini. Sang ayah yang usianya 60 tahun, hipertensinya makin parah. Keluarganya nggak paham soal penyakit itu, dan apesnya lagi, semua anggota keluarga sibuk kerja di luar seharian. Coba temukan, di mana letak kelemahan atau titik kehancuran dari sistem perawatan di rumah ini. Ketemu ya akar masalahnya? Jawabannya E, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Ini didorong banget oleh kurangnya edukasi keluarga, ditambah mereka jarang ada di rumah. Alhasil, mereka gagal berfungsi sebagai satu kesatuan yang mendukung proses pemulihan dan menjaga kesehatan anggota keluarganya yang sakit. Sampai kita di soal inti yang terakhir. Bayangkan kalian jadi perawat yang harus melakukan percakapan yang sulit. Di kasus ini, perawatnya duduk bareng pasien ngomong apa adanya tanpa ditutup-tutupi dan gak meringankan berita buruk soal realitas diagnosis mereka. Menurut kalian, fondasi moral apa yang mendasari komunikasi setransparan ini? Jawabannya adalah B, kejujuran atau veracity. Ngomong jujur soal kondisi medis itu kadang berat banget dan bisa menyakitkan, tapi itu kewajiban mutlak kita. Menyampaikan fakta tanpa ada yang dimanipulasi itu adalah satu-satunya cara buat ngebangun rasa saling percaya yang esensial antara kita dan pasien. Wah, luar biasa. Kalian berhasil ngelewatin 10 pertanyaan pertama. Nah, sekarang waktunya challenge buat kalian. Coba analisis kasus ini. Ada balita yang batuk-batuk terus. Kondisi rumahnya gelap, banyak debu, ditambah suaminya santai ngerokok di dalam rumah. Dari 5 tugas kesehatan keluarga yang ada di pilihan itu, mana nih yang gagal dipenuhi? A, B, C, D, atau E? Ingat, saya nggak akan kasih tahu jawabannya sekarang. Langsung aja drop jawaban kalian di kolom komentar ya. Kita diskusi di sana. Sebagai penutup sesi bedah kasus kita kali ini, saya mau ninggalin satu pesan penting nih. Menguasai diagnosis komunitas dan menghafal prinsip etika itu bukan cuma sekedar urusan lulus uji kompetensi ya. Tapi lebih dari itu, ini soal gimana kita menerapkannya pas lagi dinas setiap harinya. Etika itu ibarat kompas yang mengubah teori dan pengetahuan medis jadi tindakan nyata yang penuh kasih sayang. Jadi, seberapa sering sih kalian benar-benar secara sadar merefleksikan nilai-nilai ini pas lagi ngadepin pasien yang paling susah? Terus semangat belajar dan berbuat baik. Dan jangan lupa, tulis jawaban kasus tantangan tadi di kolom komentar. Sampai jumpa di sesi berikutnya.